Nampaknya dia bisa nyemplung ke got itu gara-gara dia banyak permasalahan yang dipikirkan gitu ya. Ya saya nggak tahu lah, apakah itu interpelasi atau soal kelebihan anggaran. Nah, yang mana yang menjadi permasalahan Anies kita nggak tahu. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut. Namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar. Jadi kalau kita tanya apa prestasi Anies, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sementara dia jadi gubernur gitu, apa? Bingung kita jawabnya. Jangan-jangan ini adalah ketanda bahwa Anies akan nyemplung ke penjara. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung mercusuar stadion, memang terasa indah dan megah, penuh glorifikasi. Ini uang rakyat. Di mimbar ini saya katakan ini uang rakyat. Hati-hati, jangan saling menyalahkan satu sama lain, sesama anak bangsa, apalagi generasi muda harus menunjukkan sikap yang baik, ya, antara tutur kata, perbuatan itu harus sama ya. Jadi, bagi saya masalahnya itu bukan soal setuju nggak setuju gitu. Bagi saya masalahnya adalah soal kesepakatan, soal batasan yang tidak kita sepakati. Dari saya, kejadian ini terjadi karena Anies itu tidak terbiasa belusukan ke daerah-daerah, ke rumah-rumah warga, ke kampung-kampung, nggak biasa gitu. Refli Harun, Anies Baswedan dicegal oligarki dan tidak ikut Pilpres 2024. Ganjar Pranowo melenggang ke istana. Presidensial threshold atau PT 20% akan menjadi sandungan Anies Baswedan. Bisa saja tidak cukup 20% kekuatan politik di DPR yang mendukung pencapresannya. Ahli dan pakar hukum tentang negara Refli Harun dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, Anies Baswedan adalah orang yang punya peluang dan dia ancamannya adalah kalau oligarki ini yang menghambat Anies dengan cara membeli atau memborong semua partai politik. Itulah yang semuanya tidak fair dalam politik Indonesia yang bisa bakal terjadi, kata Refli Harun seperti 2019 yang lalu. Anies sebenarnya kalau dia punya peluang, kalau mau maju tapi tidak ada tiket. Ketika itu kalau dimasukkan ke wakil presiden maka sesungguhnya tidak banyak artinya. Tahun 2024 adalah waktu yang matang bagi Anies karena usianya akan 55 tahun sebenarnya, lebih tua dibandingkan Presiden Jokowi ketika pertama kali mentas. Tapi tentu persiapan Anies Baswedan jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014, ujarnya. Tantangan tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari berbagai sisi terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi termasuk para buzzernya yang mengepung Anies agar terjadi delegitimasi terhadap sosok ini. Sebenarnya itu tidak fair dalam politik. Yang terbaik adalah saya ingin melihat Anies bertarung sama Ganjar, bertarung sama Prabowo, Puan Maharani, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Khofifah Indra, dan calon-calon lainnya, agar mereka bisa membuktikan siapa yang paling jago di antara mereka. Jangan sampai ayam jago dilawankan ayam sayur. Ya kan kalau ayam jago dilawan ayam jago, tapi begitu lawan ayam jagonya yang lain kelihatan cowoknya, tambah Refli. Gerindra sudah memberikan isyarat untuk memajukan Prabowo Subianto. PDIP tidak mungkin mencapreskan Anies. Nasdem, PKB, dan PAN sekedar oportunistik. Menurut Refli Harun, Anies Baswedan ada modal baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri dia cukup bisa untuk membawa nama Indonesia yang ada di dalam negeri yang sudah ada modal karena dia menjadi gubernur DKI dan sebelumnya Menteri Pendidikan.